Pada proses hasil pemeriksaan sidang komisi telah didapat suatu wujud perbuatan di mana terduga pelanggar telah meminta dan menerima uang melalui Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota atas nama AKPN atau yang kemarin disebutkan adalah inisial AKPNL yang bersumber dari pelaku bandar narkotika di wilayah Bima Kota. Saya ulangi, dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan sosial asusila. Teman-teman media, maka dengan wujud perbuatan tersebut terhadap AKBP DKP, maka pasal yang diterapkan dan tentunya adalah pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar adalah pertama pada pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jonto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Untuk pasal dilanggar lainnya oleh terduga pelanggar AKBP DKP pada pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. Pasal 10 yang berikutnya ya, pasal 10 ayat 1 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Selanjutnya, pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. Pada pasal 13 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri berbunyi setiap setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Didik. Pak Didik. Dik, nunduk dik. Mabes Polri terus mengejar pemasok narkoba sekoper ke mantan Kapolres Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro. Seseorang berinisial E kini menjadi target penangkapan atas kasus narkoba melibatkan perwira menengah di lingkungan Polres Bima. Nyonyian AKP Malaungi, ex Kasat Narkoba Polres Bima Kota, membongkar keterlibatan AKBP Didik. Hingga kini AKBP Didik sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal yang sama berlaku untuk mantan anak buahnya, AKP Malaungi. Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro terlibat kasus narkoba sejak Agustus 2025. Kini dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut setelah dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. AKBP Didik Putra Kuncoro terlibat kasus tersebut sejak dirinya masih aktif menjabat sebagai Kapolres Bima Kota.
Dari hasil pemeriksaan, sejauh ini diduga itu sejak bulan Agustus tahun lalu, ucap Kadif Humas Polres Irjen Pol Johnny Edison Isir di Mabes Polri, Minggu 15 Februari 2026. Isir juga menyebut bahwa AKBP Didik menerima narkoba dari AKP Malaungi, ex-Kasat Narkoba Polres Bima Kota. Sementara AKP Malaungi mendapatkan barang haram tersebut dari bandar berinisial E yang kini masih dalam pengejaran polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, barang bukti yang ada di AKBP Didik Putra Kuncoro diperoleh dari tersangka AKP Malaungi. Ini dari salah satu toko jaringan dengan inisial E, kata Isir. Meski begitu, Johnny mengatakan pihaknya masih terus melakukan pendalaman agar kasus tersebut bisa terang benderang. Namun itu jadi bahan untuk didalami dalam proses pemeriksaan dan pengungkapan tadi jaringan oleh kawan-kawan dari Direktorat 4 atau Narkoba, Bareskrim Polri, dan Ditres Narkoba Polda NTB, ungkapnya. Didik kedapatan memiliki sebuah koper berisi narkoba yang ditemukan di kediaman Aibda Dianita di Tangerang, Banten. Barang bukti narkoba yang ditemukan adalah sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai atau 23,5 gram, aprazolam 19 butir, Happy 5 2 butir, dan ketamin 5 gram. AKBP Didik Putra Kuncoro, ex-Kapolres Bima Kota mengaku mengonsumsi narkoba dan memiliki sabu. Pengakuan itu ia ungkapkan saat diperiksa petugas buntut ex-Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKPM, yang lebih dulu ditangkap karena kasus serupa. Dari pengakuan itulah, kemudian Propam Polri berkoordinasi dengan Ditipid Narkoba, Bareskrim untuk mengamankan barang bukti narkoba milik Didik, yang mulanya di rumahnya kemudian dipindahkan atas permintaan Didik melalui Polwan atau Aibda Dianita Agustina. Polwan itu, menurut pemeriksaan sekarang dia hanya diminta untuk memindahkan koper atau berisi narkoba, hanya itu saja, kata Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap saat dihubungi Jumat 13 Februari 2026 malam. Atas penemuan koper berisi narkoba tersebut, AKBP Didik pun ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Diketahui AKBP Didik diperiksa buntut nyanyian dari ex-Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKPM. Harahap menyebutkan pengakuan AKPM itu membuat Didik dipanggil untuk diperiksa hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ada nyanyianlah bahasanya dari keterangan tersangka Kasat Narkoba. Kemudian Kapolres dipanggil, dilakukan pemeriksaan internal, ujar Harahap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.